Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, salam bahagia. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari beberapa topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Adapun aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran atau pemahaman merdeka belajar yang akan saya paparkan nanti adalah yang pertama, Bapak Ibu Guru dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk topik 1 yang sudah saya pelajari terdiri dari 5 modul pelatihan, yaitu modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari sama-sama kita bahas kelima modul pelatihan berikut ini. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama ini, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Seorang pendidik mempunyai peranan yang sangat besar bagi siswanya. Untuk itu, sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, guru harus hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang disampaikan guru di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Jadi jelas ya Bapak Ibu Guru, peran sebagai guru itu sangat penting untuk berkontribusi pada murid untuk mempersiapkan kecakapan hidup mereka saat tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Dan poin penting yang ketiga yang harus kita ketahui atau pertanyaan yang harus kita jawab adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, tujuan dari segala hal yang sudah disampaikan tadi, kita akan menjadi atau diharapkan dapat menjadi guru. Yang pertama, guru yang dapat menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua, guru dapat memberi semangat kepada murid. Dan yang ketiga itu, guru dapat memberikan dorongan kepada murid kepada hal-hal atau ke arah yang jauh lebih baik. Selanjutnya modul pelatihan 2 yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Adapun nilai akhir yang harus dicapai dari kegiatan mendidik dan mengajar adalah pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini,
terdapat 2 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama, kodrat murid, dan yang kedua, asas trikon. Baik, langsung saja kita lihat pembahasan tentang kodrat murid. Kodrat murid terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dasar pendidikan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Yang kedua, kodrat alam. Kodrat alam merupakan dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid tinggal. Oleh karena itu, guru hendaknya mengajar sesuai dengan kodrat alam murid atau sesuai dengan konteks lingkungan tempat murid berada atau murid tinggal. Yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah dasar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya, seorang guru harus mengajar seorang murid sesuai dengan kodrat zamannya. Setiap peserta didik atau murid memiliki zaman yang berbeda-beda. Jadi, seorang guru tidak boleh menyamakan setiap kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didiknya. Poin kedua pada asas trikon memuat 3 hal. Yang pertama, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya dan cara hidup bangsa bersifat kontinu, tidak putus-putus dari zaman penjajahan sampai dengan zaman kemerdekaan. Yang kedua adalah konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai keberagaman yang harus tetap kita jaga dan kita rawat. Yang ketiga itu adalah konsentris. Bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepada kepribadian yang dimiliki. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Pada modul pelatihan ini, kita akan membahas 2 penjelasan. Yang pertama, budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau perpaduan antara cipta kognitif, rasa, sehingga menghasilkan psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita juga berperan penting dalam mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi merupakan gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif sehingga terbentuklah teori konvergensi. Teori konvergensi adalah kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi, tugas seorang pendidik adalah membantu pribadi manusia tersebut atau individu tersebut untuk menebalkan dan memperjelas arti
dan maksud tulisan yang samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang baik. Jadi, seorang guru juga berperan penting dalam menebalkan kodrat ke arah yang baik yang sudah dimiliki oleh murid atau peserta didik. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini, berisikan penjelasan tentang pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, seorang pendidik juga harus mampu mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dalam kehidupannya. Hal ini merupakan perwujudan dari pemahaman peran guru melalui sistem Among, yaitu guru sebagai teladan, guru yang dapat membangkitkan semangat, dan guru sebagai pemberi dorongan berupa saran dan rekomendasi. Jadi, seorang guru memiliki peran untuk mengantarkan muridnya untuk bisa mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan tentang materi pemahaman Merdeka Belajar. Apa yang bisa Bapak Ibu Guru lakukan setelah menyimak video tentang pemahaman Merdeka Belajar tadi? Silakan Bapak Ibu Guru untuk dapat mengisi umpan balik terkait pemaparan materi tadi sebagai bahan refleksi pada link yang tertera pada deskripsi. Adapun contoh pengisian umpan baliknya adalah dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya berpikir, maksudnya Bapak Ibu Guru sebelum melihat video pemaparan tadi, apa yang terpikirkan tentang Merdeka Belajar? Apakah kurikulum Merdeka Belajar ini sangat rumit? Selanjutnya ternyata setelah Bapak Ibu Guru menonton video pemaparan tadi, yang terlintas apa? Ternyata kurikulum Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar itu sesuatu yang mudah dan lebih terarah. Selanjutnya, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini. Nah, setelah Bapak Ibu menonton video pemaparan tentang Merdeka Belajar, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Bapak Guru lakukan? Misalnya, saya akan berusaha menjadi guru yang bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.